Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, jemaah sholat maghrib dan juga insyaallah sholat isya dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang nikmat bahwa kehidupan ini penuh dengan kenikmatan. Nikmat selalu lebih banyak daripada ujian. Dalam Al-Quran Al-Karim ada surat Al-Kautsar dari wazan fa'al. Al-Kautsar itu artinya ya belum ada ifrat fil kathra, sesuatu yang berlebihan dalam banyak. Jadi udahlah banyak, banyaknya berlebihan. Dan itulah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ada banyak ayat Al-Quran yang Allah turunkan untuk menjelaskan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan biasanya ayat-ayat ini oleh para mufassir dimasukkan ke dalam kategori ayat bisyarah, kabar gembira kepada Nabi. Pertanyaannya, kurang bahagia kan Rasulullah sehingga untuk dibahagiakan? Jawabannya iya. Karena Nabi manusia, Nabi bukan Tuhan, Nabi bukan malaikat, Nabi berpikiran, Nabi berperasaan. Jadi kalau dihina, dia sakit. Kalau dijelek-jelekan, berasa gak nyaman. Termasuk ketika Rasulullah SAW dikata-katai sama orang-orang musyrik, diacam bunuh, disingkirkan dan sebagainya. Bukan Nabi tidak bersyukur, justru Nabi SAW merasa syukurnya kepada Allah masih terlalu sedikit dibandingkan besarnya nikmat. Namun Rasulullah SAW tentunya perlu terus mendapat dukungan dari Allah SWT, sokongan dari Allah. Maka kalau kita lihat Al-Quran Al-Karim, sebenarnya Al-Quran itu pertama sekali menjalankan fungsinya terhadap Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa Nabi begitu kuatnya menghadapi ujian yang begitu beratnya? Jawabannya karena support dari Allah melalui Al-Quran. Saking luar biasanya dukungan itu, Allah tidak turunkan Al-Quran secara sekaligus berangsur-angsur. Ada peristiwa Allah turunkan ayat, ada peristiwa Allah turunkan surat, untuk terus memberikan dukungan agar batin lebih kuat, agar Nabi juga tahu apa yang harus dilakukan menghadapi berbagai macam persoalan dalam dakwah. Maka itu Nabi selamat. Nabi selalu bersikap mengambil pilihan langkah yang tepat. Apa ada pernah kita melihat Nabi salah atau membaca Nabi melakukan kesalahan? Tidak pernah, selalu benar.
ada ayat Al-Quran yang isinya teguran kepada Rasulullah SAW, selalu sifatnya hanya sekedar sinkronisasi dari Allah kepada Nabi. Nabi berhak membuat aturan. Secara sudut pandang kita manusia biasa, aturan buatan Nabi sudah benar, sudah tepat. Tapi menurut Allah itu perlu diperbaiki. Maka Allah walaupun menegur Nabi, Allah tidak pernah mengatakan Nabi bersalah, Nabi berdosa. Tapi Allah dalam Al-Quran justru mengatakan maka dari Nabi Nabi tidak mungkin bersalah. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan untukmu telaga air nanti di akhirat atau sungai. Tafsiran ini dimaknai dari perspektif dunia. Apa hal banyak, nikmat banyak yang sudah didapatkan oleh Nabi? Banyak apa? Apakah benar Nabi hanya boleh menunggu nanti di akhirat baru mendapatkan nikmat yang banyak? Enggak. Dari sejak dunia ini sudah didapatkan oleh Rasulullah. Apa yang paling besar hendaknya Al-Quran Al-Karim, mukjizat abadi, satu-satunya Nabi yang mukjizatnya tidak ikut mati sepeninggalannya. Nabinya meninggal, mukjizatnya masih ada, masih bisa kita nikmati. Walaupun mukjizat itu diturunkan kepada Nabi, karena Nabinya sudah meninggal, berarti berlanjut sampai hari ini. Satu-satunya umat beragama yang masih punya mukjizat umat Islam. Istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Kautsar, besar sekali nikmatnya. Di dalam surah Wadduha juga sama. Allah turunkan surah itu juga untuk menghibur Nabi bahwa Allah sudah memberikan nikmat-nikmatnya kepada Rasulullah SAW. Bahkan di ujung surah itu wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik bagimu dari yang awal. Apa yang awalnya bagi Nabi? Dulunya yatim, fa'awa, tapi kemudian ada yang asuh. Dulunya dibenci, tapi kemudian dicintai. Dulunya tidak dapat hidayah, tapi kemudian dapat hidayah. Ini nikmat. Surah Al-Insyirah juga sama. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Juga nikmat. Bukankah kami sudah melapangkan dadamu, mengangkat bebanmu? Sungguhnya inna ma'al usri yusra, selalu ketika ada kesulitan langsung ada kemudahan. Bapak, bagaimana kemudian kita memaknai ayat-ayat ini bagi diri kita pada hari ini? Kita harus melihat bahwa nikmat jauh lebih panjang, jauh lebih lama, jauh lebih besar dibandingkan ujian, dibandingkan masalah. Kalau kita sudah mampu melihat seperti itu, barulah kita mampu untuk banyak bersyukur. Tapi kan kita dihalau setan, sehingga kita cenderung fokus pada masalah dan melupakan kebahagiaan. Ya, coba aja, langka sekali kan, langka sekali bisa dihitung jari. Orang seumur hidupnya, terserah berapa tahun hidupnya, yang lebih lama sakitnya dibandingkan sehatnya, betul? Coba lihat Bapak. Oh, beliau sudah lama terbaring, nggak bangun-bangun dari tidurnya. Coba cek benar nggak lebih lama sakit daripada sehat? Rupanya enggak. Mulai sakit terbaring usia 60. Sekarang udah 10 tahun, 70. Lah dari hari Sabtu, hari pertama hadir ke muka bumi ini sampai usia 60 tahun, jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Tapi kan itu dilupakan.
ujiannya berat banget. Iya, mungkin jatuh, tergelincir, pleset, patah tulangnya. Berapa tahun sudah di gips? Berapa bulan? Berapa tahun sudah ada besi di dalamnya? Berapa bulan? Setahun, 2 tahun baru bisa bawa motor lagi. Pertanyaannya, hidupnya berapa lama sudah? 40 tahun, 2 tahun toh yang masalah. Tapi itu yang dikenal. Itu kebiasaan kita begitu. Ya. Maka rahimahullah, akhirnya kita berat untuk bersyukur. Maka bapak-bapak lihat, kapan orang sehat itu bersyukur? Setelah sakitnya. Sembuh sakit, syukurnya luar biasa. Itu pun kalau masih mau bersyukur. Kadang-kadang nggak mau juga. Begitu sembuh bilangnya apa? Oh ini udah 2 tahun saya sakit baru ketemu dokter yang benar. Dokter. Dikira Tuhan gak bisa nyembuhin penyakit dia. Ya. Udah 2 tahun nih, ini baru madu asli hutan Riau. Wih, madu jadi Tuhan. Menyembuhkan penyakit. Bahkan ada yang begitu. Maka inna abaina al-kautsar untuk Nabi memang. Tapi karena kita umat Nabi, maka tentunya juga berlaku untuk itu. Maka dari itu rahimahullah, harusnya tidak perlu menunggu impian kita terwujud untuk bersyukur. Ya kan? Harusnya dengan keadaan begini saja nih, begini aja. Doa-doa kita merasa belum dikabulkan, keinginan kita merasa belum diwujudkan Allah, itu sudah seharusnya sangat serius untuk berterima kasih sama Allah. Karena timbangan kita objektif sepanjang umur kita. Ya, sepanjang usia kita ternyata cuma sebentar. Mau yang lebih ekstrim, pengungsi Suriah, udah berapa tahun dia pengungsi? Udah lama lah, 10 tahun. Tapi sebelumnya berapa tahun dia hidup bahagia? Kecuali yang lahir di pengungsian. Tapi itu pun dia tentunya nggak merasakan, nggak bisa membandingkan bagaimana hidup di luar pengungsian, kan? Sehingga feel-nya nggak lebih tersisa dibandingkan mereka yang dulu hidup enak di rumahnya, di negerinya. Jadi rahimahullah, ini yang terjadi sebenarnya dengan kita pada hari ini. Maka kenapa la azidannakum itu sulit tercapai? Padahal Allah sampaikan, dan Allah enggak mungkin bohong. La in syakartum la azidannakum. Jika bersyukur maka amal. Kenapa susah bersyukur yang benar-benar bersyukur itu? Kalaupun bertahmid, tahmidnya sekedar kayak tahmid guru matematika, maaf kalau teman guru matematika, berhitung dia sebenarnya, bukan bertahmid, berhitung. Dan itu nggak boleh salah sama sekali, Pak. Hamlah apa dia hamlah? Yang penting hitungannya nggak salah. Itu udah kayak ahli matematika ya. Karena kalau salah hitungan seolah-olah ke neraka, maka nggak boleh salah hitungannya. Ucapannya salah nggak jadi soal. Diucapkan nggak dengan hati nggak jadi soal. Itu terus merasa sudah bersyukur. Iya, Nabi itu maksudnya jangan sampai kurang dari hitungan itu minimal. Tapi bukan hitungannya yang jadi target, syukurnya yang jadi target. Dan terjadi ketika kita lupa kepada esensi. Nah, kenapa kita nggak bisa? Itu pertanyaannya. Kok nggak bisa? Benar kan mudah aja. Jujur hari ini kan semua serba digital, serba dihitung. Zikir kita bisa lihat jam. Alhamdulillah 33 kali pelan. Alhamdulillah. Nggak sampai 2 menit. 2 menit kan singkat banget harusnya kan Pak.
tapi kok feel-nya kalau alhamdulillah itu kok kayaknya lama banget ya, hampir kayak setengah jam. Maka harusnya alhamdulillah. Padahal udah ada hitungan, udah ada jam. Zaman Nabi kan nggak ada jam. Ini ada jam, bisa lihat kita, bisa pakai alarm kalau perlu. Ini jam lamaan nih, alhamdulillah 2 menit stopwatch. Alhamdulillah. Kaget kita, ternyata selesai 33, masih sisa beberapa detik. Pertanyaan kita tentunya jadi ada apa dengan diri kita masing-masing kan? Kok bisa ya? Ada apa dengan diri kita Pak? Karena kita hanya melakukan rutinitas, tidak didorong oleh kesadaran betapa besarnya nikmat Allah. Kenapa enggak sadar-sadar akan nikmat? Karena cara melihat nikmat yang keliru. Maka Allah turunkan inna a'tainakal kautsar. Suratnya pendek, surat paling pendek dalam Al-Quran. Tapi ayat pertamanya isinya, sesungguhnya kami telah memberikan untukmu hal yang sangat banyak. Harusnya suratnya banyak, ayatnya panjang karena bercerita tentang Kautsar. Tapi nggak ada ceritanya sama sekali apa Kautsar yang Allah berikan di dalam ayat itu. Nggak ada di dalam surat itu. Apa Kautsarnya? Nggak ada. Nabi kan yang jelaskan, yang dimaksudkan dengan Kautsar, haul fil jannah, kolam di surga. Kenapa Allah nggak jelaskan? Banyak hikmahnya, diantaranya bahwa nikmat itu beragam dari satu orang ke yang lainnya. Kita yang ditugasi oleh Allah untuk sadar nikmat. Lihat, dan kemudian buat perbandingan. Ternyata lebih lama bahagia dibandingkan susah. Ternyata lebih lama bisa makan dibandingkan lapar. Ternyata baru kita kaget. Nah, dari situ mudahlah kita bertahmid, bisa serius kita bertahmid dan seterusnya. Kelas. Nah, baru kalau kesadaran itu ada, maka Allah menuntut balas. Apa yang dituntut oleh Allah? Sholat dan berkurban. Sholli li rabbika wanhar. Itu kenapa orang itu kalau dia udah gak sholat, udah selesai. Jenis terima kasih terpenting yang diminta Allah itu sholat. Bukan tasyakuran dengan orang makan. Sholat. Sholat mana? Ya fardulah. Fardu yang bagaimana? Yang sempurna. Kalau dia laki, masjid. Gak ada sholatnya, gak ada masjidnya, selesai. Dia gak dianggap bersyukur. Itu. Dan tiba-tiba ada orang menerjemahkan syukur itu tasyakuran. Emang ada orang tiap malam tasyakuran, Pak? Ada. Kalau ada, senang juga kita kan. Waktu masak di rumah kita, tiap malam kita datang dia. Orang udah keren banget, katanya beliau sering tasyakuran paling setahun 3 kali, 4 kali setahun. Dan itu nikmat dari Allah. Emang setahun 4 kali dikasih sama Allah. Per detik nikmatnya. Terus menerus nikmat. Tiba-tiba dia merasa saya sering tasyakuran. Sekalinya tasyakuran nanti undang 100 orang, 200 orang. Ini sholat jamaah, fardu berjamaah. Ini syukur yang diminta oleh Allah. Nomor satunya sholat fasalli. Maka apa-apa lihat. Kita lihat, bisa saja orang nikmatnya terus banyak, tapi ia sengsara dalam nikmat. Ada kan? Kenapa? Gak ada syukur. Kan gak la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita pernah dengar orang ngomong, kalau orang di Arab itu bilangnya ta'addad. Yang ngomong orang kaya, terkenal, selebriti kalau bahasa itu. Tapi dia mengucapkan kata-kata apa? Ta'addad, aku hidup bermasa. Dia mau beli apa bisa, mau pergi kemana bisa. Tapi ta'addad,
Aku berazab, aku diazab, aku hidup tersiksa. Ada apa? Gak bersyukur. Loh, tapi sering berbagi, enggak sholat maksudnya. Kalau sholat, sholatnya seadanya, sholatnya sesukanya. Sikro kan? Persis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang sampai ia tawar adama, kakinya pecah-pecah, itu ngapain? Senang, pecah-pecah, sholat. Yang ketika Nabi menjawab, afala aku abdan syakura, apakah aku gak boleh jadi hamba yang bersyukur? Sedang apa itu Nabi? Sedang bagi-bagi makanan? Bukan, sedang sholat. Yang ketika dipertanyakan oleh istrinya, Rasulullah, bukannya Allah sudah ampuni dosa-dosamu? Jawabnya apa? Memang gak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Apa yang dilakukan Nabi saat itu? Sholat. Fasalli bi rabbik. Karena kalau bagi uang mudah, ya kan? Zaman sekarang apalagi Pak, tinggal transfer, mudah banget punya rekening yayasan apa, transfer, apa susah? 100 juta mudah Ustaz? Iya, orang sebulan dia dapat 1 M. Dia kasih 100 juta setahun sekali. Cuma berapa persen itu Pak? Jadi jangan lihat nominalnya, lihat dia dapat berapa tiap bulan. Ada orang 100.000, dia dapat sebulan 500.000, 100.000 dia tiap bulan. Nah ini 100 juta setahun sekali, sebulan 1 M, terus keren? Ya enggak lah. Persen juga. Tapi merasa sudah berbagi. Kita kadang-kadang begitu kan. Sumpah 1 M. Kunci banget, Masya Allah, beliau infaknya luar biasa. Dia baru tanda tangan kontrak hampir 0,5 triliun. 1 M dia berapa persen? Ya, kita sering tertipu dengan angka. Makanya biar standarnya jelas, nggak usah pakai angka, nanti dari suzon sama orang. Nggak ada itu kita disuruh nyari tahu orang berapa gajinya, berapa duitnya. Biarin aja yang infak banyak, berarti baik, selesai masalahnya. Makanya standarnya sholat seragam. Khas. Ada urusan miskin, kaya, siapa juga. Sholat. Jenis syukur yang mampu dilakukan oleh semua tipe orang. Benar nggak Pak? Kecuali orang mati kan, misalnya dia sholat, masih hidup masih bisa sholat kan? Iya. Bisa mati jasanya, bisa mati kesadarannya, baru nggak sholat lagi kan? Iya. Selama masih sadar, dia bisa sholat, bisa terus bersyukur. Fasalli bi rabbik. Maka kita tinggal lihat ini, istri kita cek pak durasi sholatnya, cukup banget itu dan bahaya, atau tunda-tunda bahaya. Anak kita itu bahayanya kenapa? Karena kalau nggak bersyukur berarti kufur, betul kan? Ayatnya kan jelas sekali itu. Wala in kafartum, la in syakartum, wala in kafartum. Jika engkau syukur, maka jika engkau kufur, maka kan jelas. Kufur lawan dari syukur, selesai kan? Syukur berarti sholat, kufur berarti nggak sholat, atau bermasalah sholatnya. Tinggal cek. Begitu kafartum, inna adzabi lasyadid, azabku berat. Maka perjuangan terbesar kita umat ini agar sholat kita bagus, biar syukur kita benar. Kalau begitu Allah tambah semua. Itu sholat kita. Cek anak kita, istri kita, saudara-saudara kita kalau memungkinkan, ya, termasuk dari kita sendiri juga. Kok begini ya? Kok kayaknya nggak nambah-nambah? Nikmatnya, nikmat kan bentuknya banyak banget. Yang paling utama tentram, tenang. Dan ada kita kadang nggak tentram, kok saya nggak dapat nikmat utama ini ya?
tatma'innul qulub kalau bahasa Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu nah. Enggak dapat sholatnya bermasalah. Dan itu enggak mudah. Tapi kita harus selalu berjuang. Sadar dulu kita, ini syukur saya bermasalah. Maka bayangkan beda makfilnya perasaannya. Berangkat ke masjid, niatnya bersyukur. Pasti serius kan? Saya pengen terima kasih dulu sama Allah. Pernah nggak merasa begitu Bapak-bapak? Pernah kan? Pernah saya sering merasa begitu. Ada orang baik banget, nganterin makanan lah ke rumah apa. Gak ditulis sama apa, gak ada saya tanya, saya dari siapa ya? Akhirnya kasih itu dari Pak Fulan. Langsung saya cari nomor HP-nya. Pengen terima kasih, betul ya? Terima kasih Haji, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah. Gak enak hati kalau belum berterima kasih, betul ya? Kok sama Allah santuy, dikasih nafas. Lewat tol orang kecelakaan semua, tabrakan beruntun dia selamat. Orang kena COVID mati dia masih hidup. Gak ada tuh pengen menghubungi Allah. Ya Rob, kasih ya, aku masih hidup. Gak pengen dia. Kurang ajar gak orang ini? Benar gak? Begitu kan, sebagian besar orang. Istri orang selingkuh, istri dia enggak jaga Allah. Anak orang enggak bisa lanjut sekolah, anak dia bisa lanjut sekolah, dipintarkan Allah. Bisnis orang bangkrut karena COVID, bisnis dia malah melambung karena jualan masker misalnya. Tapi enggak ada datang ke masjid. Kenapa Haji Smart ke masjid? Saya terima kasih dulu ya Allah. Teman saya barusan bangkrut, tutup pabriknya. Saya malah baru buka pabrik baru. Langsung sholat disebut lebih baik saya sholat makasih sama Allah. Enak hati saya dapat iman gede hari ini. Pernah dengar orang gitu Pak? Gak pernah kan? Itu masalah betul. Kalau saya berangkat ke masjid, syukur teman-teman saya pada meninggal yang udah sepuh-sepuh. Saya kategorinya sepuh juga masih hidup. Saya bersuci. Baik banget Allah. Saya bilang terima kasih dulu Allah. Fasalli li rabbik. Ya kan? Wanha yang kedua dan berkurban. Jadi kita hari kurban masih lama ya. Karena Nabi mengatakan man lahu sa'ah wa la yudhi fala yaqrabanna musallana. Punya kelebihan, tidak mau berkorban dan dekat-dekat tempat sholat kami. Baru Allah minta harta, tapi sedikit banget. Nggak ada orang tasyakuran 3 juta lah. Orang tasyakuran 5-10 juta. Allah coba minta kurban. Maka kita kagumlah sama negara-negara yang rakyatnya nyaris semuanya berkurban. Buktinya nggak ada yang menerima daging. Coba yang ada nggak ada? Banyak di Arab, Maroko itu emang ada orang. Nggak ada. Yang nggak berkorban mahasiswa Indonesia. Ya kan kita ceritanya mahasiswa. Mereka satu rumah satu kambing minimal. Mau kaya mau miskin. Emang ada lagi yang menerima daging? Nggak ada. Orang kita daging kurban pusing juga. Seminggu nggak habis. Itu daging kita nggak kurban. Gimana lagi orang kurban? Ya, ingin bersyukur, ingin berterima kasih. Itu harta yang Allah minta. Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di maka penutup surah itu inna syani'aka huwal abtar. Ini jadi kesannya enggak ada hubungannya dengan ayat pertama dan kedua. Artinya sesungguhnya
musuh bulan yang tidak akan dikenal. Kita jadi bingung ini apa urusan. Nabi SAW supaya dikata-katain tidak akan meninggalkan nama baik setelah meninggal. Karena apa? Rata-rata anak laki Nabi meninggal masih hidup atau masih muda. Kan anak laki yang melanjutkan keturunan. Faktanya begitu. Mereka ngata-ngatain lagi Nabi. Maka Allah awali dengan inna a'tayna al-kautsar. Kami sudah beri banyak untuk yang penting kau sholat, yang penting kau berkorban. Justru yang tak akan dikenang adalah musuh. Nah, kalau ayat ketiga kita kaitkan dengan ayat yang pertama dan kedua, maka ukuran nama baik itu adalah satu, menyadari nikmat. Coba Bapak, bisa kita jaga nama baik kalau kita hidup dulu terus buruk nama kita, sekeren apapun. Kemana-mana saya kurang, saya nggak dapat, saya nggak dibagi, saya nggak akan ada nama baik. Justru nama baik itu bagi orang yang qanaah, selalu merasa cukup, nggak dikit-dikit komplain. Saya nggak dihargai, kok saya nggak dibagi. Nggak mungkin orang begitu akan dapat nama baik. Kedua, sholat. Nggak mungkin, Masya Allah. Coba aja. Begitu ada yang meninggal di kalangan kita, di tempat kita tinggal. Saat ada yang menyampaikan, beliau Masya Allah jamaah rutin Masjid Al-Amin. Tentu beda kan? Beliau Muslim, cuma saya nggak pernah lihat masjid. Beda apa? Bangga. Langsung yang kesebut jamaah rutin Masjid Al-Amin, beliau. Walaupun orang nggak suka kadang-kadang sebagian itu lihat orang rutin di masjid, tapi karena hal ini Allah sebut dalam Al-Quran, maka nggak bisa dilawan oleh siapapun. Orang yang rutin di masjid harum namanya, itu fakta. Di mana-mana di seluruh dunia, mungkin sering dapat share-share ya. Orang di Madinah, Bapak yang sudah ke Madinah untuk Mesir, cuma ada kan yang di saf pertama itu, kalau di Islam agak susah bertanya mengenainya. Di Masjid Nabawi, dia suka mereka di saf pertama, keluar sebentar balik lagi. Itu kan ada yang tua-tua itu. Itu pas meninggal, harum namanya. Padahal mungkin bukan seorang ulama, biasa aja. Tapi rutin. Yang ketiga, masih ayat kedua, senang berkorban. Pasti harum. Coba Pak, bandingkan dua orang sama-sama baik. Yang satu senang berkorban, yang satu senang nagih dari kurban orang. Mana yang harum namanya? Yang berkorban kan? Begitu meninggal Pak Haji ini, kayaknya seingat saya tak pernah berkorban. Harum. Kalau Pak Haji ini seingat saya, tiap musim kurban datang nagih kupon kurban, tak bakalan harum. Semoga Allah tanamkan dalam hati kita semua kesadaran akan nikmat dari Allah. Allah mampukan kita untuk bersyukur dengan cara terbaik, bersyukur dengan sholat, bersyukur dengan cara mampu untuk berkurban, dan Allah bimbing kita untuk selalu berada di jalan. Demikian kajian kita malam ini. Belum azan ya? Ada pertanyaan? Kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Dalam hadis itu bahasanya al-haudu fil akhirah fil mauqif. Mauqif itu ada yang bilang di padang mahsyar. Nah, jadi Rasulullah. Ini kan K itu kamu Rasulullah. Inna a'tainaka. Di Nabi ada dua hadis di dalam tafsir siapa itu? Qurtubi, ada 16 makna untuk haul. Lebih dari sekian makna itu yang dikaji dua, haul fil mauqif atau nahar,
yang bilang kolam, ada lagi satu riwayat sungai. Mungkin kalau kita dengar hadis ini, kayaknya biasa aja kalau kita ada, kalau kita punya 2 sungai kan, apa kurang kerennya gitu, Cilengsi sama Cikeas. Apa kerennya Pak Inna Abdena Kalkota? Lihat momennya, timingnya, itu di pada mahsyar. Pernah baca hadis tentang pada mahsyar, matahari sejahtera. Ada orang tenggelam dengan keringat. Nabi malah dapat kolam, malah dapat surga. Itu nikmat yang besar sekali saat orang-orang semua sengsara. Itu mana aslinya. Barulah kemudian ulama mengembangkan mana ini, karena setiap ayat tentunya juga bermakna bagi umat, iya kan? Nah, kita, apakah kita akan dapat kautsar seperti didapatkan Nabi? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti kita mendapatkan nikmat yang sangat banyak sejak di dunia ini karena kita menjadi orang Islam. Ya. Ada lagi Muhammad yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, Bapak cukup sampai di sini. Semoga mudah-mudahan syukur nikmat ini membuat kita tambah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kenapa dibahas bahwa agar jangan melulu kita beribadah itu cuma karena takut neraka. Jadinya seolah-olah Allah ucap. Ya. Padahal sebenarnya kita cuma diminta untuk bersyukur. Karena nikmatnya udah banyak banget. Dan aslinya kita tanpa disuruh, orang beradab itu pasti berterima kasih kan? Iya, cuman masalahnya Allah waktu ngasih gak dikasih stempel, ya kan? Coba aja tuh kalau kita punya rekening bank, tiba-tiba ada dana masuk rekening langit langsung keluar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah pasti gak bisa tidur kan? Langsung berangkat masjid sujud syukur, makasih Allah. Telah transfernya ya Allah, gitu kan? Iya. Cuman kan tak begitu. Allah pilih mediator, media kantor lah, media rekan bisnis lah untuk mengirim rezeki dari Allah untuk kita. Belum lagi apa yang langsung permanen ada pada tubuh ini ya. Iya. Coba aja Pak, kalau Allah ciptakan tubuh ini kerjanya kayak mobil listrik itu, habis baterai mati dari jalan. Itu kebayang. Jadi kita dikasih energi sesuai dengan berapa lama kita sholat. 1 rakaat bernafas 4 jam. Kira-kira bakalan ada orang tinggal sholat gak Pak? Enggak bakalan, daripada mati di jalan. Belum waktu udah duduk di masjid, siap-siap sholat. Kenapa? Biar nafasnya gak putus. Benar gak? Dia orang bawa mobil listrik itu kan ada indikator baterai. Waduh, ini berapa kilometer lagi? Langsung cari tempat charging. Bayangkan kalau nafas kita begitu dikendalikan oleh Allah. Udah gak cukup masjid Al-Amin besar gila, membludak jemaahnya tiap waktu sholat. Tapi Allah baik banget, dikasih terus, biarin kasih yang hamba. Mau dia bersyukur, mau gak kasih terus. Ada bedanya? Beda. Kalau yang berterima kasih dapat nikmat, tentram, enak dia hidup. Yang gak berterima kasih dapat nikmat tapi hidupnya sengsara. Demikian, Bapak cukup sampai di sini kajian kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Maaf ya tadi saya mengucapkan kata-kata yang tak pantas diucapkan di DMD. Beda saya ngomong kata yang tak pas. Cuma kadang kita semaning jadi delete banyak atas itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.